Setiap bulan, ibu datang ke posyandu berharap anaknya tumbuh sehat dan pintar. Salah satu kunci pentingnya pertumbuhan yang optimal ada di pemberian makanan pertama setelah ASI, yaitu makanan pendamping ASI atau biasa disebut dengan empasi. Tapi bagaimana jika cara menyiapkan empasi justru membuat gizinya berkurang atau bahkan hilang? Menurut penelitian, banyak ibu di Indonesia yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai empasi. Nama saya Mulan, anak usia saya jalan 7 bulan. MPASI, makanan pendamping ASI untuk anak saya. Pas 6 bulan. Saya pakai bubur. Ada varian tertentu, sup ayam bayam sama sup ayam. Seneng soalnya anaknya lahap makannya, lebih aktif juga. Perkenalkan, nama saya Laras Elasari, usia anak saya 6 bulan. Kalau untuk saya, MPASI untuk anak saya itu yang sering saya gunakan itu bahan hewaninya ada daging ayam, terus kemudian udang, terus saya pakai daging sapi giling juga. Belum. Sedikit ya, jadi MPASI 5 bintang itu sebenarnya ada dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, buah dan sayur. Karena usia anak saya baru 6 bulan dan sepertinya anak saya belum membutuhkan itu ya, jadi saya tidak memberikan itu. Jadi benar-benar plain, masih rasa real food-nya. Dua ibu, dua cara berbeda. Tetapi apakah upaya yang mereka lakukan sudah mencukupi kebutuhan nutrisi anak? Menurut WHO, empasi sebaiknya diberikan tepat waktu, biasanya saat bayi berusia 6 bulan, karena ASI saja sudah tidak lagi cukup. Selain itu, empasi harus adekuat, aman, dan diberikan secara responsif. Sejak usia 6 bulan, empasi harus memenuhi sekitar 30% kebutuhan energi bayi dan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Empasi yang baik mengandung zat gizi makro dan mikro secara seimbang. Komposisi ideal terdiri dari 35% karbohidrat, 30% protein hewani, 10% protein nabati, dan 25% buah dan sayuran. Gunakan bahan lokal yang mudah didapat dan hindari gula, garam, serta penyedap buatan. Untuk menambah rasa, kita bisa menggunakan bahan alami seperti bawang, tomat, atau jamur. Empasi harus disiapkan secara aman. Maksudnya dibuat dengan bersih, terpisah antara bahan mentah dan matang, dimasak hingga matang, dan disimpan di suhu yang tepat. Empasi juga perlu diberikan secara responsif. Perhatikan sinyal lapar dan kenyang dari bayi. Jangan dipaksa dan berikan suasana makan yang tenang dan menyenangkan. Biarkan anak mengeksplorasi makanannya sesuai tahap usia dan kemampuannya. Untuk bisa responsif, maka perlu ada interaksi antara bayi dan pemberi makan. Seiring dengan bertambahnya usia, bayi didorong untuk makan sendiri agar bayi dapat bereksplorasi dan belajar dengan makanannya. Ingat bahwa makan adalah sebuah proses, maka pengasuh tidak boleh memaksa dan harus bersabar. Dalam proses ini, bayi dikenalkan dengan variasi tekstur, rasa, dan aroma yang bertahap. Pastikan jadwal makan bayi teratur dengan durasi kurang dari 30 menit per sesi makan, serta tidak ada camilan di luar jam makan. Ciptakan lingkungan yang menyenangkan tanpa gangguan. Contoh gangguan yang kerap kali diciptakan adalah sambil bermain, sambil jalan-jalan, sambil digendong, atau sambil menonton TV. Bila anak menunjukkan tanda-tanda tidak mau makan, tawarkan makanan secara netral tanpa paksaan. Jika setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, akhiri proses makan. Jadi kalau MPASI saya biasanya menggunakan metode direbus, terus di steam ya, dikukus, itu aja sih. Terus saya belum pakai metode yang goreng-goreng, belum sih.
Karena saya ibu pekerja, saya juga bekerja di rumah, saya punya usaha, jadi saya membuat MPASI itu 2 hari sekali. Jadi saat saya membuat, terus saya stok, saya masukin ke kulkas. Gitu. Nyatanya, apa yang dilakukan Bu Laras adalah hal yang banyak dilakukan oleh ibu-ibu di luar sana. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa pemilihan metode memasak mempunyai dampak besar terhadap kualitas gizi dalam MPASI. Penelitian mengenai metode memasak MPASI sebelumnya hanya berfokus pada satu jenis bahan saja. Sedangkan penggunaan MPASI 5 bintang melibatkan beberapa komponen, karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayur dan buah, serta aromatik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai MPASI yang dimasak dengan 3 metode berbeda, yaitu rebus, kukus, dan slow cooker, diperoleh kesimpulan bahwa metode kukus terbukti paling baik dalam menjaga gizi, disusul metode rebus, dan terakhir slow cooker. Dalam mengukus MPASI, yang perlu diperhatikan adalah waktu pengukusan agar mendapatkan tekstur yang pas. Waktu pengukusan selama 10 hingga 15 menit akan memberikan kematangan sempurna dan nilai gizi yang masih terjaga. Selain waktu, tekstur juga perlu diperhatikan agar makanan bisa diterima oleh anak. Setiap metode memasak memberi efek berbeda pada zat gizi. Merebus dapat melarutkan vitamin ke dalam air. Slow cooker memang praktis, tapi proses lama bisa merusak zat gizi yang sensitif. Mengukus adalah metode memasak terbaik karena dapat mempertahankan vitamin, tekstur, dan rasa alami. Gunakan pengukus sederhana atau pengukus elektrik dengan wadah yang tahan panas. Idealnya, MPASI dibuat segar setiap hari. Namun apabila waktu kita terbatas, dari hasil penelitian kami, kita bisa membuat stok MPASI dan menyimpannya dalam freezer hingga 12 hari. Namun pada prakteknya, seringkali stok MPASI sudah habis dalam 3-5 hari. Pastikan proses memasak higienis, simpan dalam wadah yang bersih yang sudah disterilisasi untuk 1 kali porsi makan. Kita dapat menyimpan MPASI saat sudah dingin, baru dimasukkan ke dalam freezer. Saat akan digunakan, MPASI dapat diturunkan ke suhu kulkas semalam sebelumnya, lalu dihangatkan dengan cara dikukus. Hal ini dapat menjaga zat gizi tetap utuh sekaligus menghemat waktu. Memberikan MPASI tidak harus rumit. Penggunaan metode kukus dapat menjaga kandungan gizi, menghemat waktu, dan dapat meningkatkan nafsu makan anak. Mulai biasakan memasak MPASI dengan cara yang tepat, karena setiap suapan bernutrisi adalah langkah penting menuju anak sehat, kuat, dan pintar.